Film dimulai dengan seorang gadis bernama Siamo yang ditipu oleh ibu tirinya hingga ia diculik di kota pinggiran Mumbai. Saat dibawa dalam peti kayu, tiba-tiba seorang pria bernama Su Chao ingin menolongnya. Perkelahian pun terjadi antara Su Chao dengan para penculik itu. Pria tersebut berhasil menjatuhkan kedua penculik dan membawa Siamo ke rumahnya. Su Chao mengatakan pada Siamo bahwa ia mengenal seluruh keluarga Siamo. Beberapa saat kemudian, tanpa sengaja Siamo mendengar pembicaraan Su Chao dengan temannya, Zheng. Dari situlah Siamo mengetahui bahwa ayahnya lah yang menyebabkan kakak Su Chao meninggal. Takut Su Chao akan membalas dendam, Siamo berniat memukul Su Chao agar bisa melarikan diri. Namun Su Chao berhasil mengelak, hingga Siamo hampir terjatuh, tapi Su Chao segera menangkapnya. Tiba-tiba Li Qing, kakak Siamo, datang. Siamo langsung memeluk kakaknya. Saat itulah Su Chao kembali teringat pada Li Qing. Ternyata Li Qing terlibat dalam penculikan Siamo, dan Su Chao sebenarnya telah dibayar untuk melindungi gadis itu. Beberapa saat kemudian, Su Chao mendapat kabar dari Zheng bahwa Li Qing membawa Siamo ke tepi pantai. Sementara itu, di penyeberangan, Li Qing mengatakan pada Siamo bahwa dirinya sengaja mengirim Su Chao untuk melindunginya karena Su Chao adalah pengawal terbaik di sana. Siamo menjelaskan bahwa ia datang untuk menjemput Li Qing agar pulang bersama. Namun Li Qing mengaku bahwa dirinya bukan saudara Siamo. Li Qing lalu memberi Siamo sebuah kartu agar ia bisa naik kapal, sementara ia sendiri pergi ke mobilnya. Tetapi ternyata Li Qing meninggalkan Siamo begitu saja. Tak lama kemudian, Su Chao datang dan mengatakan bahwa ia akan mengantarkan Siamo pada Li Qing. Menyadari Su Chao tidak berniat menyusul Li Qing, Siamo meminta agar dirinya diturunkan di tengah jalan. Karena kesal, Su Chao menurunkannya di sebuah desa kecil. Sebelum Siamo pergi, Su Chao mengingatkan agar ia berhati-hati, karena tanpa identitas, jika tertangkap polisi, ia bisa dipenjara. Mengetahui hal itu, Siamo ingin kembali ke mobil Su Chao, tetapi Su Chao menolaknya. Tidak kehilangan akal, Siamo menangis untuk menarik perhatian orang-orang agar Su Chao mau membawanya lagi. Ia bahkan mengaku bahwa Su Chao ingin meninggalkannya setelah membuatnya hamil. Mengetahui sandiwara itu, Su Chao marah. Namun tiba-tiba seseorang membawa Siamo untuk mengganti pakaiannya agar Su Chao mau menikahinya. Setelah selesai, Su Chao terkejut melihat kecantikan Siamo. Orang desa itu mengatakan, dengan pakaian pengantin itu, ia yakin Su Chao akan menikahi Siamo. Siamo mencoba menjelaskan bahwa dirinya sedang diculik dan ingin lepas dari Su Chao. Tetapi wanita desa itu tidak percaya karena pakaian yang dikenakannya adalah pakaian pengantin. Di sisi lain, Jian Axin, ketua geng desa itu, ditemui oleh Li Qing. Jian ternyata menculik Siamo karena mendapat perintah dari seseorang. Tiba-tiba anak Jian bernama Chaya datang membawa undangan untuk ayahnya. Jian terkejut ketika mendengar bahwa Chaya akan menikah hari itu. Sementara itu, Su Chao dan Siamo tiba di sebuah pernikahan. Mereka diharuskan meminum anggur suci sebelum masuk. Su Chao hanya meneguk sedikit, namun merasakan efek yang sangat kuat. Sedangkan Siamo, karena ingin segera bertemu Li Qing, meminum semuanya. Awalnya ia tidak merasakan apa-apa, tetapi setelah di dalam, efek minuman itu muncul. Pelayan di sana lalu membawa Siamo, karena mengira ia dan Su Chao lah yang akan menikah. Dalam keadaan terpengaruh obat, akhirnya Siamo dan Su Chao menikah di sana. Chaya yang melihatnya marah, tapi tidak bisa menghentikan pernikahan adat tersebut.
Setelah acara selesai, Chaya marah pada Su Chao, karena seharusnya dialah yang menjadi pasangan Su Chao. Namun Su Chao menyalahkan Chaya, karena minuman sambutan yang diberi obat itulah penyebab pernikahan terjadi. Mau tidak mau, Su Chao dan Siamo harus menjalani pernikahan itu, karena bagi penduduk Mumbai, pernikahan adat tersebut suci dan tidak boleh ditentang. Chaya mengancam, bila Su Chao mencintai Siamo, maka ia akan menghabisi gadis itu. Setelah Chaya pergi, Su Chao menyiram Siamo yang tertidur dengan air es hingga ia terbangun. Siamo mengatakan bahwa pernikahan itu tidak perlu dianggap serius karena hanya pernikahan adat. Namun Su Chao menjelaskan, jika mereka membatalkannya, maka mereka akan dihukum masyarakat. Siamo tetap ingin menemui Li Qing, meskipun Su Chao menahannya karena tempat yang akan dituju adalah markas organisasi yang dulu menculiknya. Karena pernikahan berlangsung lancar, Siamo menuduh Su Chao jatuh hati padanya. Su Chao menegaskan bahwa ia tidak punya pilihan lain, karena jika menentang, mereka bisa dihabisi kepala suku. Su Chao tetap ingin mempertahankan pernikahan sementara, agar Siamo terhindar dari bahaya. Ketika Su Chao sedang berbicara dengan Zheng, ia mendengar teriakan Siamo. Ternyata keran air pecah, dan saat ingin memperbaikinya, Siamo terjatuh sehingga ditangkap Su Chao. Dalam pelukan itu, Siamo sempat mengagumi tubuh kekar Su Chao. Namun ketika Zheng datang, Siamo segera melepaskan diri. Keesokan harinya, Su Chao menyuruh Zheng menjaga Siamo di rumah. Tetapi Siamo melihat Zheng tertidur, sehingga ia menyelinap keluar. Zheng tetap mengetahuinya dan segera memberitahu Su Chao. Dalam perjalanan, Siamo kembali diculik oleh sekelompok orang dan diikat pada pohon besar. Zheng berhasil memancing penjaga yang mengawasi Siamo agar mengejarnya. Saat penjaga itu lengah, Su Chao datang membebaskan Siamo. Siamo berjanji tidak akan lari lagi jika Su Chao mau melepaskannya. Karena kelelahan, Su Chao menggendong Siamo agar mereka bisa segera pergi. Tanpa disadari, Chaya dan anak buahnya mengawasi mereka. Di rumah, Siamo merasa senang ketika mengingat perhatian Su Chao yang selalu melindunginya, hingga perlahan mulai menyukainya. Keesokan harinya, Siamo meminta ikut bersama Su Chao karena bosan di rumah, tetapi Su Chao menolak karena terlalu berbahaya. Saat Su Chao dalam perjalanan, Siamo terus menghubunginya dengan alat komunikasi yang disediakan Su Chao. Karena merasa terganggu, Su Chao mematikannya, membuat Siamo kesal. Untuk menghilangkan bosan, Siamo bermain piano yang ada di rumah. Su Chao akhirnya mengaktifkan kembali alat komunikasinya dan terkejut mendengar Siamo memainkan piano. Saat itu, Siamo mengetahui ada petugas yang datang, lalu menghubungi Su Chao. Ia meminta Siamo tenang, karena ia segera datang. Ternyata yang datang adalah petugas imigrasi yang ingin memeriksa rumah tersebut. Mereka berhasil menemukan Siamo. Dalam interogasi, Siamo mengatakan bahwa ia datang untuk mencari saudaranya. Namun karena tidak memiliki paspor, petugas ingin membawanya. Untunglah Su Chao tiba tepat waktu, lalu mengaku bahwa Siamo adalah istrinya yang baru saja menikah di depan kepala suku. Saat petugas menanyakan paspor Siamo pada Su Chao, ia memberikan sejumlah uang kepada petugas itu. Namun,
Ketika petugas itu mencoba menggoda Siamo, Su Chao marah dan mengancamnya. Petugas tersebut bersikeras ingin membawa Su Chao dan Siamo ke kantornya. Tetapi niat itu batal setelah ia menerima telepon dari seorang jenderal. Akhirnya, mereka pergi meninggalkan tempat itu. Setelah mereka pergi, Siamo yang cemas mengatakan bahwa ia akan tetap pergi setelah menemukan saudaranya. Su Chao meminta Siamo tenang karena ia akan melindunginya. Siamo pun menanyakan alasan Su Chao mau melindunginya, padahal hal itu berbahaya bagi dirinya. Su Chao menjawab bahwa ia masih hidup sampai sekarang karena Siamo. Di masa lalu, setelah kakaknya meninggal di laut, Su Chao yang dipenuhi penyesalan ingin mengakhiri hidupnya. Tetapi niat itu batal setelah ia melihat Siamo bermain piano sendirian di tepi sungai. Sementara itu, Zheng, sahabat Su Chao, merasa heran karena Su Chao begitu melindungi Siamo yang awalnya hanya seorang sandera. Ia menduga, mungkinkah Su Chao mencintai Siamo karena mereka sudah menikah secara adat. Tetapi Su Chao tidak menggubris perkataan Zheng itu. Tiba-tiba lampu padam. Su Chao pun membawa lilin untuk menerangi kamar Siamo. Melihat perhatian itu, Siamo masuk ke kamar sambil tersenyum sendiri, merasa bahagia. Di luar, ketika melihat piano di rumahnya, Su Chao juga merasa senang, karena wanita yang dulu menyelamatkan hidupnya dari keputusasaan, kini menjadi istrinya. Keesokan harinya, saat Su Chao dan Siamo sedang memasak, tiba-tiba banyak warga datang. Siamo panik, tetapi ternyata warga hanya ingin mengucapkan selamat atas pernikahan mereka dengan cara adat. Siamo pun melayani semua warga satu persatu dengan tulus. Setelah mereka pergi, Su Chao memuji kepintaran Siamo berpura-pura, tapi Siamo menegaskan bahwa ia tidak berpura-pura, karena tahu warga desa itu benar-benar tulus. Tak lama kemudian, Zheng datang memberitahu Su Chao bahwa hasil tes DNA menunjukkan Siamo bukanlah anak Su Shide. Mengetahui hal itu, Su Chao akhirnya bersedia mengantar Siamo bertemu dengan Li Qing. Sementara itu, Li Qing menanyakan kepada Chaya, putri bosnya, mengapa ia patah hati. Chaya menjawab bahwa semua itu karena Siamo, yang secara tidak sengaja menggantikannya menikah dengan Su Chao. Tak lama kemudian, Su Chao dan Siamo tiba di sana. Melihat Li Qing hidup mewah bersama Chaya, Su Chao mengatakan kepada Siamo bahwa saudaranya itu tidak mungkin mau ikut dengannya. Namun, Siamo tetap ingin menemuinya. Su Chao segera menarik Siamo pergi sebelum keberadaan mereka diketahui orang lain. Dalam perjalanan, Su Chao menjelaskan bahwa Li Qing tidak akan peduli padanya karena sudah hidup nyaman, dan ia berharap Siamo tidak menemuinya lagi karena berbahaya. Setibanya di rumah, ternyata Li Qing sudah menunggu. Li Qing terkejut dan memegang bahu Siamo, tetapi Su Chao segera menegaskan agar ia melepaskannya karena Siamo adalah istrinya. Tidak terima, Li Qing memukul Su Chao, namun dengan mudah Su Chao menangkisnya dan membawa Siamo masuk ke dalam rumah. Di dalam, Siamo mengatakan bahwa dirinya rela mengambil risiko untuk membawa Li Qing pergi. Tetapi ternyata Li Qing sudah hidup mewah dan bahkan tidak hadir saat orang tua mereka meninggal. Saat lampu padam, Su Chao dengan lembut mencabut duri di tangan Siamo, membuat gadis itu merasa senang dan mulai menyukainya. Karena tangan Siamo masih diperban,
Su Chao membantu mencuci rambutnya. Saat itu, Xiamo bermanja-manja di pelukan Su Chao, bahkan meminta telinganya dibersihkan. Sementara itu, Zheng yang bertemu Chaya berusaha mencegahnya masuk, tetapi Chaya tetap bersikeras menemui Su Chao. Kehadiran Chaya membuat Xiamo bertanya apakah Chaya memang dekat dengan Su Chao. Chaya menjelaskan, seandainya waktu itu bukan Xiamo yang datang, tentu dialah yang menikah dengan Su Chao. Chaya kemudian mengajak Su Chao berbicara berdua. Su Chao pun pergi bersamanya. Chaya mengatakan bahwa ia sudah lama mencintai Su Chao dan merasa sakit hati karena Xiamo telah merusak pernikahan adat yang suci. Xiamo mencoba menjelaskan bahwa ia menikah saat itu hanya karena mabuk dan tidak sadar telah menggantikannya. Namun, Chaya tetap mengancam agar Xiamo segera meninggalkan Su Chao jika tidak ingin celaka. Setelah Xiamo pergi, Chaya memanggil Su Chao dan menuduh bahwa Xiamo hanya memanfaatkannya. Tetapi Su Chao menegaskan bahwa itu bukan urusan Chaya, karena Xiamo adalah istrinya. Ketika Chaya mencoba memeluknya, Su Chao melepaskannya dan pergi. Semua kejadian itu dilihat Xiamo dari dalam rumah. Meski Su Chao membelanya, Xiamo tetap memutuskan untuk meninggalkan Su Chao. Ia bahkan memberikan uang sebagai kompensasi karena Su Chao sudah menjaganya. Melihat sikap itu, Su Chao mengatakan bahwa mulai saat itu ia akan membenci Xiamo. Namun, karena paspor Xiamo hilang, ia tidak bisa pergi dan terpaksa tetap tinggal di rumah Su Chao. Su Chao lalu bertanya apakah Xiamo benar-benar ingin pergi. Xiamo menjawab, demi kebaikan Su Chao, jika ia menginginkan dirinya pergi, maka ia akan meninggalkannya. Sambil memberikan gelang buatannya, Xiamo berharap ketika ia pergi, Su Chao bisa bahagia. Tetapi Su Chao menegaskan bahwa itu tidak mungkin terjadi, karena mereka sudah menentang pernikahan suci mereka. Setelah mengambil gelang itu, Su Chao pun pergi. Di luar, Su Chao menerima dokumen Xiamo dari orang suruhannya. Tiba-tiba Chaya datang dan berusaha membakarnya. Namun, Su Chao mengatakan bahwa jika dokumen itu dibakar, Xiamo tidak akan pernah bisa pergi dari sana. Sementara itu, saat menyapu, Li Qing datang menemui Xiamo. Li Qing memperingatkan agar ia segera meninggalkan Su Chao karena khawatir Chaya akan mencelakainya. Sebab Chaya mencintai Su Chao sejak dulu. Li Qing juga memberikan uang dan meminta Xiamo pulang untuk melanjutkan sekolah pianonya. Sesampainya di rumah, Xiamo langsung memeriksa formulir sekolah pianonya dan ternyata ia diterima di sekolah terkenal di Tiongkok. Ia pun memberitahu Su Chao dan bertanya apakah ia tahu cara meninggalkan Mumbai. Su Chao menjelaskan bahwa satu-satunya jalan keluar hanyalah melewati bekas tambang batu bara. Tetapi itu sangat berbahaya. Tanpa peduli pada bahaya itu, Xiamo tetap ingin pergi. Sebelum berangkat, Su Chao memberinya minuman khusus agar kuat di perjalanan. Di tengah jalan, Xiamo melihat poster dirinya yang sedang dicari oleh ayah Chaya, penguasa Mumbai. Tiba-tiba dua orang datang, membuat Xiamo melarikan diri. Mereka curiga dan mengejarnya. Saat Xiamo bersembunyi, mereka masih berhasil menemukannya dan memintanya membuka penutup wajah. Tiba-tiba Su Chao datang dan merangkul Xiamo, lalu mengatakan bahwa ia adalah istrinya. Karena wajah Xiamo tidak sama dengan buronan yang mereka cari, akhirnya mereka melepaskannya. Ternyata perbedaan wajah itu disebabkan oleh minuman yang diberikan Su Chao, yang membuat alergi Xiamo kambuh hingga wajahnya bengkak.
Su Chao kemudian memberinya obat hingga wajah Xiamo kembali normal. Melihat wajahnya yang sembuh, Xiamo sangat senang. Namun, saat keluar dari kamar mandi, ia tergelincir dan kepalanya terbentur lantai. Su Chao yang mengetahui hal itu segera mengangkatnya dan membawanya ke rumah sakit. Saat pulang dari rumah sakit, Xiamo menanyakan apakah Su Chao melihat dirinya tanpa busana tadi. Su Chao menjawab bahwa itu adalah pertama kalinya ia melihat Xiamo seperti itu, meskipun mereka sudah resmi menikah. Mendengar hal itu, Xiamo beranggapan bahwa dirinya bukanlah tipe Su Chao, karena ia pernah melihat Su Chao berciuman dengan Chaya. Su Chao lalu mendekat ke wajah Xiamo dan mengatakan bahwa apa yang Xiamo lihat dengan Chaya memang benar terjadi. Kemudian ia pergi. Mengetahui hal itu, Xiamo kesal sendiri karena merasa malu. Karena kipas angin di kamarnya rusak, Xiamo yang kepanasan akhirnya tidur di dekat kulkas. Saat tertidur, Su Chao yang merasa kasihan membawanya ke kamar. Keesokan harinya, Chaya datang dan memberitahu Li Qing bahwa Su Chao menikahi putri Su Shade. Namun Li Qing menjelaskan bahwa sebenarnya Xiamo bukanlah putri Su Shade, karena ia datang ke sana untuk mencari dirinya. Li Qing menambahkan bahwa Xiamo adalah adiknya, sebab mereka sama-sama dibesarkan di sebuah panti asuhan. Mengetahui hal itu, Chaya semakin kesal karena Xiamo berhasil merebut Su Chao darinya. Sementara itu, Xiamo merasa heran saat mendapati dirinya berada di kamar Su Chao. Ketika hendak turun, ia hampir menginjak Su Chao yang tidur di bawah. Saat menatap wajah Su Chao yang sedang tidur, Xiamo berkata bahwa Su Chao adalah laki-laki yang ia sukai. Tiba-tiba Su Chao terbangun dan memeluk Xiamo. Xiamo pun protes dan mengatakan bahwa Su Chao berperilaku buruk. Namun, saat mereka berpelukan, tiba-tiba Zheng dan Chaya datang. Mereka terkejut karena mengira Su Chao dan Xiamo sedang bermesraan. Ternyata Chaya datang untuk memberikan Su Chao perhiasan yang sebelumnya dijual Xiamo kepadanya. Xiamo menjelaskan bahwa semua barang itu hanyalah palsu, dan ia berjanji akan memberikan yang asli nanti ketika sudah kembali. Merasa tertipu, Chaya sangat marah pada Xiamo hingga mereka bertengkar. Xiamo yang tidak mau dituduh menipu pun ikut marah, bahkan menantang Chaya. Namun Chaya balik mengancam akan mencelakai Xiamo jika ia masih berhubungan dengan Su Chao. Melihat suasana semakin panas, Su Chao akhirnya memutuskan untuk membawa Xiamo pergi dari sana. Dalam perjalanan, Su Chao memberitahu Xiamo bahwa mereka akan menemui pamannya yang merupakan seorang jenderal. Mengetahui hal itu, Xiamo membeli pakaian sebagai oleh-oleh untuk paman Su Chao. Bahkan juga pakaian yang ingin ia berikan kepada Chaya agar Chaya tidak marah lagi. Sesampainya di rumah, Su Chao melihat Xiamo sedang memainkan piano. Ketika ia mendekat, Xiamo menjelaskan bahwa lagu itu seharusnya ia mainkan dalam sebuah konser. Tetapi kini ia malah terjebak di sana. Su Chao mengatakan bahwa ia pernah mendengar lagu itu sebelumnya. Mendengar hal itu, Xiamo mengira Su Chao berbohong, karena ia belum pernah memainkan lagu itu di depan umum. Ketika Su Chao hendak menjelaskan, tiba-tiba ia mendapat pesan yang menyebutkan bahwa berdasarkan tes DNA ulang, Xiamo telah berbohong tentang identitasnya. Xiamo pun menjelaskan bahwa dirinya memang bukan anak Su Shade. Namun, Su Chao tetap memutuskan untuk meninggalkannya. Ternyata Su Chao pergi menemui Chaya, karena Chaya diam-diam menyelidiki DNA Xiamo dengan mengambil rambutnya. Awalnya Su Chao tidak percaya, tetapi Chaya memintanya untuk memeriksa lagi karena khawatir jika ayahnya mengetahui hal itu,
maka ayahnya pasti akan menangkap Siamo. Mengetahui hal itu, Su Chao meminta Chaya menyembunyikan Siamo dari ayahnya, karena ia curiga ayah Chaya sengaja menculik Siamo dan membawanya ke sana. Ia juga curiga bahwa Siamo memiliki maksud tertentu di Mumbai, sehingga ia berjanji akan menyelidikinya sendiri. Sebelum berangkat, Su Chao meminta Zheng untuk mengetes ulang DNA Siamo. Setelah itu, Su Chao kembali teringat akan kakaknya yang dulu meninggal setelah mengirim barang milik Su Shade. Saat itu Su Chao ingin ikut bersama kakaknya, tetapi dilarang karena pekerjaan itu sangat berisiko. Sejak kakaknya meninggal, Su Chao mulai membenci seluruh keluarga Su Shade, termasuk Siamo yang ia kira adalah anak Su Shade. Sementara itu, Siamo ditemui oleh Li Qing. Karena sedang merasa sedih, Siamo mengajaknya minum hingga mabuk. Di sana ia bercerita bahwa dirinya sangat menyukai Su Chao dan berharap Su Chao datang menjemputnya. Ketika Li Qing melihat Su Chao ada di sana, ia segera memberitahu Siamo. Dalam keadaan mabuk, Siamo langsung memeluk Su Chao. Su Chao mengajaknya pulang, dan Siamo dengan manja meminta digendong olehnya. Di tengah jalan, Siamo meminta diturunkan karena ingin duduk di situ. Namun, saat melihat lampu yang berkilau seperti bintang, ia mencoba meraihnya. Hampir saja Siamo terjatuh. Beruntung Su Chao segera menangkapnya. Melihat Siamo yang akhirnya tertidur, Su Chao membawanya pulang. Saat Su Chao menurunkan Siamo di kamarnya, Siamo menahannya sebelum keluar. Dalam keadaan mabuk, Siamo meminta Su Chao memperlakukannya seperti seorang istri, karena mereka sudah menikah. Awalnya Su Chao menolak, tetapi akhirnya ia tergoda oleh rayuan Siamo, sehingga mereka menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya, Siamo terkejut saat sadar melihat keadaannya. Tak lama kemudian, Su Chao datang membawakan minuman. Siamo pun menanyakan apa yang terjadi antara mereka tadi malam. Su Chao menjawab bahwa tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Setelah Su Chao pergi, Siamo melihat dokumen tentang dirinya di meja, yang ternyata telah dipersiapkan Su Chao. Ia pun merasa sangat senang. Usai berpakaian, Siamo pergi mencari Su Chao. Sementara itu, di kamarnya, Su Chao mendapat kabar dari Zheng yang membenarkan hasil tes DNA yang dilakukan Chaya. Tanpa sengaja, Siamo mendengar kabar itu. Ia juga melihat foto-foto dirinya terpajang di sana, lalu menanyakan hal itu pada Su Chao. Siamo merasa sangat kecewa karena selama ini Su Chao menahannya hanya untuk menyelidikinya. Namun Su Chao justru mengatakan bahwa dirinya lah yang kecewa, karena Siamo selalu berbohong padanya. Ketika Siamo berusaha mengambil foto-foto dirinya, Su Chao menahannya tanpa peduli meski Siamo menggigit tangannya. Setelah Siamo tenang, Su Chao mengatakan bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membiarkannya pergi, karena ia tahu Siamo sedang dalam keadaan bahaya. Su Chao menambahkan, jika Siamo tetap berada di sisinya, maka sebagai seorang suami, ia bisa melindunginya. Mendengar kesungguhan itu, Siamo memegang wajah Su Chao lalu menciumnya. Mereka pun menikmati hari itu bersama. Saat hendak keluar kamar, Su Chao mengatakan bahwa jika Siamo ingin pergi, ia akan merelakannya. Ia menambahkan,
Sebentar lagi Zheng akan mengantarnya keluar dari Mumbai. Di luar, Su Chao menyuruh Zheng mengantar Xiamo pergi, sekaligus memberikan dokumen hadiah perpisahan untuknya. Setelah itu, Su Chao meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Jian Axin, ayah Chaya, sudah mengetahui keberadaan Xiamo. Ia melemparkan foto-foto Xiamo pada Li Qing, yang kemudian memberitahu Su Chao. Khawatir akan keselamatan Xiamo, Su Chao memerintahkan Zheng segera mengantarnya pergi. Namun Xiamo menolak, karena tidak ingin meninggalkan Su Chao sendirian menghadapi bahaya. Ia mengatakan kepada Zheng, mulai saat itu ia akan menghadapi apapun yang terjadi. Tak lama kemudian, Su Chao datang dan Xiamo langsung memeluknya. Su Chao bertanya mengapa Xiamo tidak mau pergi, padahal ia sudah merelakannya. Xiamo menjelaskan, ia tidak ingin terjadi sesuatu pada Su Chao, yang selalu melindunginya. Akhirnya Su Chao mengaku, awalnya ia menyelamatkan Xiamo hanya untuk menyelidiki kematian kakaknya, yang meninggal saat mengawal kapal dagang milik Su Shade, ayah Xiamo. Namun Xiamo merasa lega, karena sebenarnya ia bukan anak Su Shade. Menyadari Xiamo belum mengetahui kebenaran bahwa ia memang anak Su Shade, Su Chao kembali merasa khawatir. Tetapi Xiamo berjanji mulai saat itu ia akan selalu percaya dan mengikuti perintah Su Chao. Mendengar itu, Su Chao meminta Xiamo berdandan rapi karena ia akan membawanya menemui seseorang. Setelah Xiamo kembali, Su Chao memasangkan sepatunya, membuat Xiamo merasa sangat senang. Namun setelah Xiamo keluar, Su Chao teringat bahwa beberapa hari lalu ia pernah memberitahu Jian Axin bahwa ia sendiri yang akan menyerahkan Xiamo padanya. Dalam perjalanan, Xiamo begitu bahagia karena mengira Su Chao akan membawanya menemui pamannya. Namun Su Chao menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah menemui Jian Axin, ayah Chaya. Sesampainya di sana, Su Chao benar-benar menyerahkan Xiamo kepada Jian Axin. Jian pun memujinya, lalu menyuruh Xiamo masuk ke markasnya. Di dalam, Xiamo bertemu Li Qing, yang berusaha menenangkannya dan meyakinkan bahwa ia akan selalu melindunginya. Saat berhadapan dengan Jian Axin, Xiamo menanyakan alasan ia ingin menangkapnya, karena ia adalah anak Su Shade. Namun Jian Axin mengatakan ia tidak akan menghabisi Xiamo, sebab Su Shade adalah temannya. Jian Axin menjelaskan bahwa dulu ia pernah menjual permata wucha yang sangat berharga kepada Su Shade. Kini, ia ingin mendapatkannya kembali dengan menjadikan Xiamo sandera agar Su Shade menyerahkan permata itu padanya. Xiamo mengatakan bahwa permata itu sebenarnya masih ada pada Jian Axin sendiri, yang menenggelamkan kapal pembawanya. Menyadari rahasianya terbongkar, Chaya ingin menghabisi Xiamo karena sakit hati, tetapi Jian Axin mencegah putrinya itu. Di luar, Su Chao yang tahu Xiamo dalam bahaya segera masuk dengan melumpuhkan beberapa pengawal. Sementara itu, Jian Axin memberi dua pilihan kepada Xiamo. Ia bisa tinggal di Mumbai selamanya, atau menyuruh Su Shade datang dengan imbalan permata wucha dan keselamatan putrinya. Tak lama kemudian, Jian Axin mendapat laporan bahwa Su Chao telah menerobos masuk. Ia pun membawa Li Qing dan Chaya pergi, meninggalkan Xiamo sendirian dalam keadaan terikat. Malam harinya, Su Chao datang membebaskan Xiamo dan membawanya pergi. Namun, karena pergelangan kaki Xiamo dipasangi pelacak, mereka akhirnya bisa ditemukan kembali oleh Jian Axin. Karena menghormati paman Su Chao, Jian Axin mengizinkan Su Chao menjaga Xiamo di kediamannya. Sebagai bentuk komitmen,
Siamo menyerahkan kartu deposit mewakili ayahnya untuk membeli kembali permata Wucha. Jian Axin pun senang dan menjadikan Siamo tamu kehormatannya. Tak lama kemudian, saat Su Chao menyelidiki keberadaan permata Wucha di rumah Jian Axin, ia tertangkap. Chaya lalu mengatakan di depan semua orang bahwa sebenarnya dialah calon istri Su Chao. Mendengar itu, Siamo mengucapkan selamat karena Su Chao telah menemukan calon istrinya. Jian Axin kemudian mengumumkan bahwa permata Wucha akan diserahkan kembali saat pernikahan Su Chao dan Chaya, sambil berharap bisnisnya dengan Su Shade tetap berjalan. Keesokan harinya, Su Chao menegaskan kepada Chaya bahwa ia tidak bisa menikahinya. Namun Chaya mendekapnya sambil memperingatkan agar ia berhati-hati dengan perkataannya, karena banyak mata-mata di sana. Chaya mengaku tahu rencana Su Chao dan berjanji akan selalu membantunya. Tanpa sengaja, Siamo melihat Chaya memeluk Su Chao. Saat ia bergegas pergi, Su Chao melihatnya dan berusaha mengejarnya. Tetapi Chaya ikut menyusul. Chaya mengungkapkan bahwa ia sangat mencintai Su Chao dan rela melakukan apa saja asalkan ia mau menikahinya. Semua kejadian itu disaksikan oleh Siamo dan Li Qing dari kejauhan. Beberapa hari kemudian, saat pernikahan Chaya dengan Su Chao, Jian Axin memperlihatkan permata Wucha kepada Siamo, karena Su Shade yang akan membelinya. Namun Chaya memberitahu Su Chao bahwa permata itu palsu. Ternyata perkataan Chaya benar, karena permata asli tersembunyi di dekat sebuah pagoda tua. Seperti sebelumnya, Jian Axin berencana menyingkirkan siapapun yang membeli permata palsu agar rahasia itu tidak terbongkar. Namun Su Chao sudah mengetahui rencana itu karena ia memasang alat penyadap di sana. Ia segera memperingatkan Siamo bahwa jika ia meninggalkan Mumbai sambil membawa permata itu, maka ia akan dihabisi. Su Chao kemudian menceritakan kejadian 3 tahun lalu, ketika kakaknya mengawal permata Wucha, namun hilang bersama tenggelamnya kapal. Tampaknya Jian Axin ingin mengulang peristiwa itu agar permata asli tetap menjadi miliknya. Mengetahui kotak permata itu bisa merekam seluruh perjalanannya, Siamo bertekad mendapatkannya untuk membuktikan kecurangan Jian Axin kepada Su Shade, sekaligus kebenaran tentang kematian kakak Su Chao. Namun Su Chao meminta Siamo membatalkan niat itu karena sangat berbahaya. Karena Siamo bersikeras, Su Chao akhirnya berjanji akan membantunya mendapatkan permata itu. Saat mereka kembali ke pesta, Chaya yang melihat kedekatan Su Chao dan Siamo merasa iri. Ketika ia ingin menemui Su Chao, Li Qing mencegahnya. Tak lama kemudian, banyak orang berdatangan ke sana. Melihat itu, Li Qing memberitahu Chaya bahwa ayahnya sengaja mendatangkan mereka untuk menjaga permata Wucha. Malam harinya, Su Chao membantu Siamo untuk mendapatkan permata itu. Setelah berhasil mengecoh para pengawal Jian Axin, ia menyuruh Siamo membuka kotak permata tersebut. Siamo membutuhkan waktu 1 menit untuk membukanya dengan jam yang diberikan oleh Li Qing. Sambil menunggu kotak itu terbuka, Siamo mengatakan, setelah ia mendapatkan permata tersebut, maka ia akan pergi. Walaupun begitu, ia tidak pernah memungkiri bahwa dirinya dengan jujur sangat menyukai Su Chao. Mendengar itu, Su Chao hanya berharap ketika Siamo sudah mendapatkan permata itu dan keluar dari Mumbai, ia bisa menjalani hidupnya dengan bahagia. Begitu kotak terbuka, Siamo segera mengambil permata itu, lalu mereka pergi dari sana. Setelah agak jauh, Su Chao memberikan sebuah surat kepada Siamo,
berisi tulisan tentang dirinya. Ia berharap, ketika sudah bebas, Siamo mau membacanya. Tak lama kemudian, anak buah Jian Axin datang mencari mereka. Su Chao menyuruh Siamo cepat pergi. Setelah Siamo lari, Su Chao memilih menghadapi mereka sehingga perkelahian pun terjadi. Sementara itu, Siamo yang berusaha kabur dihadang oleh Chaya. Chaya menuduh Siamo merusak pernikahannya dengan Su Chao dengan mencuri permata wucha milik ayahnya. Jika memang ia bersalah, Siamo pasrah untuk dihabisi. Namun Chaya justru menyuruh Siamo pergi, karena ia tidak mau Siamo tertangkap oleh ayahnya. Di sisi lain, Su Chao babak belur dikeroyok anak buah Jian Axin, tapi ia masih berusaha bertahan. Ketika hendak diserang dari belakang, tiba-tiba Zheng datang membantunya. Zheng juga menyampaikan pesan dari Siamo yang sudah pergi. Su Chao pun memutuskan untuk menyusulnya ke dermaga. Dalam perjalanan ke dermaga, Siamo justru dibius oleh sopirnya. Saat sadar, ia terkejut mendapati dirinya berada di samping Li Qing. Li Qing menjelaskan bahwa ia ingin Siamo menemaninya hidup di sana, karena Siamo adalah adik angkatnya. Ia bahkan mengeluarkan uang dan berjanji akan membahagiakan Siamo. Tapi Siamo menolak dengan halus, mengatakan bahwa ia lebih suka menganggap Li Qing sebagai saudaranya. Sejak orang tua angkat mereka meninggal, hanya Li Qinglah satu-satunya saudara yang ia miliki. Walau masih menginginkan Siamo, Li Qing akhirnya mau mengantarnya bertemu Su Chao. Ketika bertemu, Siamo khawatir melihat kondisi Su Chao yang terluka parah akibat kejadian tadi malam. Su Chao mengingatkan bahwa jika Siamo benar-benar ingin dirinya bahagia, lebih baik ia meninggalkan Su Chao, karena kini ia sudah dibenci oleh Chaya. Siamo akhirnya mengatakan, mulai saat itu Su Chao tidak perlu lagi melindunginya. Ia tak mau Su Chao terus dalam bahaya, sehingga lebih baik mereka berpisah. Su Chao menahannya, sambil mengaku bahwa selama ini ia sangat mencintai Siamo, walaupun akhirnya mereka akan berpisah. Setelah Siamo pergi, Su Chao ditemui Chaya. Su Chao meminta maaf karena selama ini telah menyakitinya. Saat hendak pergi, Chaya memeluknya dari belakang, namun Su Chao melepaskannya. Chaya akhirnya berkata bahwa urusan mereka sudah berakhir. Ia tidak akan menghalangi keinginan Su Chao lagi, lalu pergi. Sementara itu, Li Qing kembali membujuk Siamo untuk hidup bersamanya. Tetapi Siamo menolak lagi, karena ia sudah menganggap Li Qing sebagai saudaranya. Saat mengingat gelang pernikahan yang diberikan Su Chao sebelum ia meninggalkannya, Siamo memutuskan untuk kembali pada Su Chao. Ketika Su Chao hendak pergi meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan Siamo yang memanggilnya. Ia pun kembali menemuinya. Siamo mengatakan, ia memutuskan kembali pada Su Chao, karena ia juga mencintainya. Namun seketika Su Chao pingsan akibat luka-lukanya, membuat Siamo sangat cemas. Di rumah, Zheng memberitahu Siamo bahwa sebenarnya Su Chao sudah lama mengenalnya. Ia menunjukkan sebuah pistol mainan agar Siamo bisa mengingat. Siamo mencoba mengingat, lalu teringat masa kecil saat seseorang memberinya pistol itu untuk melindungi diri dari perampok. Setelah membuangnya, seseorang mengambil kembali pistol tersebut, dan ternyata orang itu adalah Su Chao. Tanpa ia sadari,
Su Chao sudah menyelamatkannya sejak dulu, bahkan sebelum ia mengenalnya. Mulai saat itu, Siamo berjanji tidak akan meninggalkan Su Chao lagi. Keesokan harinya, ketika Su Chao sadar dari pingsannya, ia menanyakan keberadaan Siamo kepada Zheng. Namun Zheng mengatakan bahwa Siamo sudah dibawa pergi oleh Li Qing, lalu memberikan surat dari Siamo. Setelah membacanya, barulah Su Chao tahu bahwa Siamo rela pergi bersama Li Qing demi permintaan pamannya, seorang jenderal yang telah menangkap Jian Axin. Di rumah Chaya, Su Chao mencoba menelepon Siamo, tapi tak diangkat. Chaya yang melihat langsung menjawab panggilan itu. Su Chao hanya ingin bertemu untuk terakhir kalinya. Dengan mobil Li Qing, Siamo pergi bersama Chaya dan Zheng untuk menemuinya. Li Qing diperingatkan oleh Paba bahwa mobilnya sudah dipasangi bom. Ia pun buru-buru menyusul. Sesampainya, Siamo mendengar suara mencurigakan dari mobil. Karena merasa familiar dengan suara itu, ia memperingatkan Zheng dan Chaya untuk keluar. Sayangnya terlambat. Mobil itu meledak. Beberapa saat kemudian Li Qing tiba, menemukan Siamo terluka parah, sedangkan Chaya dan Zheng hancur bersama mobil. Ia segera membawa Siamo ke rumah sakit. Tak lama, Su Chao datang, tapi hanya menemukan jenazah Zheng sedang ditandu. Ia begitu sedih melihatnya. Di kediaman pamannya, Su Chao diberitahu bahwa Siamo sempat dibawa Li Qing ke rumah sakit dalam kondisi parah, lalu segera dibawa pergi dari Mumbai untuk berobat. Pamannya berharap Su Chao bisa melupakan Siamo, karena gadis itu selalu membawa masalah. Su Chao berjanji akan melupakan kenangan bersama Siamo. Satu tahun kemudian, di kota Lucheng, Cina, saat berjalan, Siamo bertabrakan dengan seseorang. Ketika hendak mengambil bunganya yang terjatuh, orang itu malah menginjaknya, membuat Siamo marah. Ternyata orang itu adalah Su Chao, yang lalu melemparkan uang untuk mengganti bunga tersebut. Saat akan pergi, Su Chao tiba-tiba memeluknya. Siamo kaget lalu pergi. Su Chao pun berkata pada anak buahnya, ternyata Siamo sudah tidak mengenalinya lagi. Anak buahnya menyampaikan informasi bahwa selama setahun terakhir Siamo dan Li Qing sering keluar negeri untuk berobat. Ia curiga, itu dilakukan untuk mengobati amnesia Siamo setelah ledakan. Su Chao belum percaya, sehingga ia berencana bekerja sama dengan perusahaan keluarga Siamo yang kini dipimpin oleh Li Qing. Beberapa hari kemudian, Li Qing membawa Siamo menemui seseorang yang ingin bekerja sama dengan perusahaannya. Ternyata orang itu adalah Su Chao, membuat Li Qing terkejut. Ia memuji keberhasilan Su Chao membangun bisnisnya. Ketika Su Chao bertanya keadaan Siamo, Siamo justru heran kenapa ia mengenal dirinya. Sejak ledakan di Mumbai, ia benar-benar tidak mengingat Su Chao, kecuali pertemuan singkat saat Su Chao menabraknya ketika membawa bunga. Siamo pun meminta maaf. Su Chao hanya melanjutkan pembicaraan soal kerjasama. Melihat itu, Li Qing segera menarik Siamo dan berkata bahwa Siamo adalah tunangannya, meski ingatannya belum pulih. Su Chao hanya menegaskan bahwa ia datang untuk membahas kerjasama, bukan masa lalu yang sudah ia lupakan. Kemudian Su Chao memberikan proposal kerjasama. Li Qing menanyakan syaratnya.
Su Chao meminta agar Xiamo meminum minuman khusus yang dulu pernah ia berikan. Su Chao berharap, setelah meminumnya, ingatan Xiamo bisa kembali. Setelah meneguk minuman itu, Xiamo meminta izin ke toilet. Saat di toilet, tiba-tiba Su Chao menemui Xiamo untuk menjelaskan tentang minuman tadi yang bisa memicu alergi Xiamo. Namun Xiamo justru tidak merasakan apa-apa. Bahkan ia tidak bisa mengingat siapa Su Chao. Ketika hendak pergi, Su Chao menahan Xiamo dan ingin melihat tanda di tubuhnya. Merasa dilecehkan, Xiamo menampar Su Chao lalu pergi dari sana. Di luar, Li Qing menanyakan mengapa Xiamo mau meminum minuman itu kalau tahu akan menimbulkan alergi. Xiamo menjawab, karena ia ingin menunjukkan rasa tidak senangnya pada Su Chao. Ternyata, sebelum Su Chao datang, Xiamo sudah menutupi alerginya dengan kosmetik. Saat Xiamo dan Su Chao menandatangani kontrak kerjasama, Su Chao kembali merendahkan Li Qing hingga membuat Li Qing emosi. Namun Su Chao dengan mudah menjatuhkannya, sehingga Xiamo mengajak Li Qing pergi dari sana. Sepeninggal Xiamo, Su Chao menemukan obat milik Xiamo yang selalu diberikan oleh Li Qing. Ternyata sebelumnya, Li Qing telah bekerja sama dengan ibu tiri Xiamo untuk merebut harta warisan keluarga Xiamo. Karena masih penasaran dengan Su Chao, Xiamo mendatanginya di villa. Saat Xiamo masuk, Su Chao menodongnya dengan pistol mainan, berharap Xiamo bisa mengingat kejadian di Mumbai dulu, tetapi Xiamo tetap tidak bisa mengingatnya. Begitu Su Chao menyebut nama Zheng, barulah Xiamo mulai teringat dan langsung menanyakan keadaan Zheng. Su Chao mengatakan bahwa Zheng sudah meninggal, membuat Xiamo kembali teringat kejadian ledakan di Mumbai dulu. Ketika Xiamo menanyakan keadaan Chaya, Su Chao heran karena Xiamo bisa mengingat mereka berdua, tetapi tidak mengingat dirinya. Xiamo menjelaskan bahwa hanya kejadian ledakan itulah yang bisa ia ingat. Lalu ia mengatakan Li Qing yang menolongnya. Saat Xiamo ingin menanyakan kejadian itu pada Li Qing, Su Chao justru memutar video pemulihan Chaya. Melihatnya, Xiamo kembali menanyakan keberadaan Chaya. Karena Xiamo masih belum bisa mengingat dirinya, Su Chao bertanya apa yang Xiamo lihat saat kejadian itu. Xiamo mengaku tidak bisa mengingat, lalu meminta Su Chao membawanya menemui Chaya. Karena Xiamo belum mengingat siapa dirinya, Su Chao menggendong Xiamo ke dalam kamar. Di sana, Su Chao menceritakan kejadian di Mumbai dulu. Mendengar cerita itu, barulah Xiamo mulai mengingat sedikit demi sedikit. Lalu ia menemani Su Chao minum-minum malam itu. Keesokan paginya, Xiamo menemui Li Qing yang khawatir karena Xiamo tidak pulang semalam. Tak lama kemudian, Su Chao datang dan mengatakan bahwa Xiamo bersamanya semalam. Sesuai rencana, Xiamo memutuskan pertunangannya dengan Li Qing. Setelah itu, Su Chao menyuruh Xiamo duduk di sampingnya, dan Xiamo pun mencium Su Chao. Saat Su Chao mengajaknya pulang, Li Qing memukulnya hingga Su Chao membalas. Agar tidak semakin parah, Xiamo akhirnya mengajak Su Chao pergi. Keluar dari kantor Li Qing, Xiamo pergi bersama Su Chao untuk mengunjungi Chaya. Melihat Chaya yang sangat manja pada Su Chao, Xiamo ingin pergi, tetapi Chaya justru memanggilnya. Setelah Su Chao pergi, Chaya mengatakan bahwa ia sangat khawatir pada Xiamo karena selalu bersama Li Qing, padahal ia tahu Li Qing adalah orang licik.
Ia juga menambahkan bahwa selama ini hanya Xiamo yang dipikirkan Su Chao, sehingga ia meminta Xiamo kembali pada Su Chao. Chaya mengingatkan Xiamo bahwa kini Su Chao sedang menyelidiki penyebab ledakan mobil Zheng dulu, karena ia sangat menyayangi Xiamo. Mendengar itu, Xiamo kembali teringat saat Li Qing mengambil permata Wucha ketika kejadian dulu. Tak lama kemudian, Su Chao membawa Xiamo pergi karena Xiamo terlihat pusing mengingat kejadian itu. Sementara itu, ibu tiri Xiamo yang mengetahui pertunangan Xiamo dan Li Qing sudah memutuskan mempercepat pengalihan harta Xiamo menjadi miliknya. Ia berjanji kepada Li Qing, jika berhasil, ia akan membawanya hidup bersama. Tanpa mereka sadari, Su Chao sudah memasang kamera di sana, sehingga ia mengetahui rencana mereka. Keesokan harinya, saat hendak menemui Su Chao, Li Qing terkejut melihat Chaya sudah ada di sana. Hal itu membuatnya gugup, apalagi ketika ibu tiri Xiamo mengumumkan bahwa setelah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Su Chao, maka Su Chao akan menjadi menantu keluarga mereka. Awalnya Li Qing mencoba bersikap tenang, tetapi ketika Su Chao membongkar rahasia hubungan gelapnya dengan Bai, ibu tiri Xiamo, Li Qing tak bisa lagi menahan emosi. Bai berusaha menghindar dari tuduhan itu. Mengetahui hal tersebut, Xiamo mengajak Li Qing berbicara berdua. Xiamo mengatakan, selama ini ia selalu memaafkan kesalahan Li Qing, tetapi ia tidak bisa memaafkan hubungannya dengan ibu tirinya. Li Qing membantah dan menuduh Su Chao menjebaknya agar Xiamo membencinya. Jika memang tidak melakukannya, Xiamo meminta Li Qing menandatangani pengembalian saham serta mengembalikan permata Wucha yang ia ambil. Bai yang melihat Xiamo berhasil mendapatkan sahamnya kembali, mengajak Li Qing berbicara di dalam. Namun ketika ia kembali merayu Li Qing, Su Chao muncul dan mengatakan semua komisaris perusahaan sudah datang. Sebelum keputusan diambil, Su Chao kembali menceritakan tentang permata Wucha yang telah menelan banyak korban, termasuk Xiamo yang sempat kehilangan ingatan. Hanya Li Qing lah satu-satunya orang yang tidak mengalami apapun terkait permata itu. Xiamo membenarkan cerita Su Chao. Xiamo kemudian membuka fakta bahwa Li Qing sengaja memberinya obat agar tidak bisa mengingat kejadian di Mumbai. Ia juga mengungkap hubungan gelap Bai dan Li Qing di hadapan Dewan Direksi. Karena semua rahasianya terbongkar, Bai menampar Xiamo, tetapi Su Chao berhasil menahannya. Untuk menguasai mayoritas saham perusahaan, Bai menyatakan bahwa Xiamo tidak berhak atas warisan karena ia hanya anak tiri Su Shade, pemegang saham utama. Namun Su Chao menegaskan bahwa Xiamo adalah anak sah Su Shade, karena ia telah melakukan tes DNA dan menyerahkan hasilnya pada Bai. Bai tidak percaya karena Su Shade sudah lama meninggal. Chaya menjelaskan bahwa tes itu dilakukan sejak Xiamo pertama kali tiba di Mumbai, karena ayahnya meragukan identitas Xiamo. Agar Xiamo mau memaafkan Bai, Su Chao meminta Bai mengembalikan semua saham yang telah ia ambil. Namun Li Qing melarang karena ia tidak ingin Bai bernasib sama dengannya yang sudah kehilangan semua saham. Li Qing mengatakan Xiamo tidak berterima kasih padanya karena ia menolongnya di Mumbai dulu. Chaya justru menegaskan bahwa Li Qing lah yang tidak berterima kasih pada ayahnya, karena bersekongkol dengan Puba untuk menghabisinya. Li Qing menuntut bukti. Xiamo lalu mengatakan bahwa ia adalah saksi mata yang melihat Li Qing menghabisi Puba agar rahasianya tidak terbongkar. Tak ada jalan lain. Li Qing akhirnya menyandera Bai untuk melarikan diri. Keesokan harinya, Su Chao memberitahu Xiamo bahwa Bai telah menyerahkan diri dan mengembalikan semua saham miliknya. Xiamo sangat senang dan berterima kasih padanya. Su Chao kemudian membawa Xiamo ke tepi sungai, tempat ia meletakkan sebuah piano.
Ia menceritakan bahwa ketika putus asa karena kehilangan saudaranya, ia ingin mengakhiri hidup, tetapi niat itu batal karena ia melihat Siamo bermain piano saat ingin menaburkan abu ayahnya. Sejak itu, ia berjanji dalam hati untuk selalu menjaga Siamo. Siamo merasa bahagia, lalu memeluk Su Chao dan mereka berciuman. Untuk menebus kesalahannya, Bai menandatangani pengalihan saham kepada Siamo. Tak lama kemudian, Siamo menerima telepon dari Chaya yang meminta dijemput karena tersesat. Siamo pun berangkat bersama Bai. Sesampainya di sana, Siamo ragu apakah benar Chaya ada di situ. Setelah masuk ke dalam sebuah gudang, Bai menguncinya dari luar. Ternyata Bai bekerja sama dengan Li Qing untuk menjebak Siamo dan Chaya. Bai lalu menghubungi Su Chao untuk memberitahu jika ia ingin Siamo dan Chaya selamat, ia harus menyerahkan semua uangnya beserta permata wucha. Sementara itu, ketika Li Qing hendak menyiksa Chaya, Siamo memohon agar ia tidak melakukannya. Mendengar itu, Li Qing marah karena merasa Siamo lebih membela orang lain daripada dirinya, yang sudah bersama Siamo sejak kecil. Li Qing kemudian memperlihatkan semua foto Siamo dari kecil hingga dewasa, sebagai bukti bahwa ia selalu ada untuknya. Namun Siamo mengatakan, dulu ia juga menganggap Li Qing sebagai satu-satunya saudara, tetapi Li Qing sendirilah yang menghancurkan semuanya. Li Qing tergiur pada harta dan kemewahan, hingga rela menghalalkan segala cara. Tak terima dengan perkataan itu, Li Qing bertekad membawa Siamo kembali ke Mumbai setelah berhasil mendapatkan kembali permata wucha. Tetapi Siamo mengatakan, Su Chao pasti tidak akan membiarkan Li Qing memilikinya lagi. Beberapa saat kemudian, Su Chao datang membawa uang dan permata wucha. Melihat kedatangannya, Li Qing menyiram minyak di sekitar Siamo dan Chaya. Setelah menyerahkan uang dan permata pada Bai, Su Chao meminta Li Qing melepaskan Siamo dan Chaya. Namun Li Qing menolak, karena merasa dirinya sudah memiliki segalanya. Agar Siamo dan Chaya tidak dibunuh, Li Qing meminta Su Chao masuk ke dalam kurungan besi yang ada di sana. Karena Li Qing mengancam akan menghabisi mereka, Su Chao akhirnya menuruti. Li Qing lalu menyuruh Bai mengikat dan mengunci pintu kurungan itu. Diam-diam, setelah mengunci, Bai memberikan kuncinya pada Su Chao. Saat Bai memeriksa uang dan permata wucha, tiba-tiba Li Qing membiusnya. Ternyata Li Qing melakukan itu agar Bai menjadi tersangka atas semua perbuatannya. Ketika Li Qing hendak membakar Su Chao, Siamo bersedia pergi bersamanya jika ia mau membebaskan Su Chao. Saat Li Qing menceritakan bagaimana ia menghabisi Puba dan ayah Chaya, diam-diam Su Chao membuka kunci kurungannya dengan kunci yang diberikan Bai tadi. Ketika Li Qing ingin mengambil uang dari tas Su Chao, ia baru sadar bahwa Su Chao telah memasang kamera di dalam tas itu. Namun saat itu Su Chao sudah berhasil bebas. Chaya yang juga berhasil melepaskan diri mendorong Siamo ke arah Su Chao, tetapi ia sendiri tertangkap kembali oleh Li Qing. Siamo pun memohon agar Li Qing membebaskan Chaya. Tiba-tiba Bai yang sudah sadar memukul Li Qing dari belakang, sehingga Chaya berhasil terbebas. Ternyata sebelum kejadian, Bai sudah merencanakan penyergapan ini agar Li Qing bisa terbukti bersalah secara langsung. Ia juga mengatakan bahwa ia telah menukar obat bius yang dibawa Li Qing. Su Chao bertanya mengapa Bai mau bekerja sama dengan mereka. Bai menjawab bahwa dirinya tersentuh oleh kebaikan Siamo padanya.
Setelah itu, mereka semua pergi. Li Qing yang tidak bisa lagi mengelak dari jeratan hukum akhirnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri, membuat Bai, Chaya, Xiamo, dan Su Chao terkejut. Beberapa hari kemudian, Su Chao bertanya tentang rencana Xiamo setelah melewati kejadian itu. Xiamo menjawab bahwa ia akan pergi berkeliling dunia untuk menenangkan diri. Mendengar itu, Su Chao bertanya apakah tidak ada tempat di hati Xiamo untuk dirinya. Xiamo mengatakan, jawabannya belum bisa ia berikan sekarang, tetapi ia berjanji akan memberikannya setelah kembali nanti. Su Chao menegaskan bahwa ia akan menunggu jawaban itu, sampai kapanpun. Mendengar pernyataan Su Chao, Xiamo pun pergi meninggalkannya. 1 tahun kemudian, diperlihatkan suasana hutan di Mumbai. Di sana, Xiamo berdoa agar permata Wucha tidak lagi menelan korban. Tak lama kemudian, Su Chao muncul. Xiamo terkejut lalu bertanya apakah Su Chao menunggunya di sana selama ini. Sambil tersenyum, Su Chao membenarkan, karena ia yakin Xiamo akan kembali ke Mumbai, tempat pernikahan mereka dahulu. Karena sama-sama rindu, akhirnya mereka berpelukan dan tidak ingin berpisah lagi.